Because you're the only person who made sense of me. Who made me possible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Sules PTK di Sahe 12 TV. Di video kali ini seperti biasa aku mau bahas film. Kira-kira film apa? Jangan lupa untuk ya ampun, terlalu bersemangat ya kayaknya. Jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Sahe 12 TV dan aku Sules PTKA ya. Ini dia namanya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya. Jadi kalau sahabat Sahe mau lihat video-video terbaru dari kita, udah pasti bakal dapat notifikasinya kalau kita upload video terbaru. Oke, aku kasih waktu dulu 5 detik buat kalian untuk subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you yang sudah subscribe. Langsung aja, jadi hari ini setelah kemarin lagi rame di dunia pertiktokan tentang sebuah film yang sebenarnya sih udah tayang lama, dan aku pun baru mau satu, aku baru mau review, kedua juga aku baru nonton. Karena di tahun tersebut, tahun 2015, kayak aku lagi ngapain ya? Kayak aku belum jadi movie bucin deh gitu ya. Belum jadi movie lovers, tapi nggak apa-apa ya. Jadi aku mau review film yang lagi hits di TikTok, yaitu ini dia posternya. Tada! Yap, jadi aku mau review The Danish Girl, film yang tayang di akhir 2015 itu kalau nggak salah di tanggal 5 September, dan penayangan pertama kali itu di Festival Film Venezia di Italia, tayang di Italia. Terus juga filmnya, aduh pokoknya aku bakal suka banget sama film ini ya. Bukan bakal suka banget, aku udah suka banget sama film ini. Makanya pas aku lagi rame di TikTok tentang film ini tuh, aku taunya dari temen aku, katanya sudah dong tolong review The Danish Girl, ada yang bilang kayak gitu kan. Terus aku kayak, apaan tuh? Pas aku searching, awal dari posternya aja udah menarik buat aku. Dan ketika aku lihat latar belakang cerita, terus setting tempat, aku langsung kayak oke, aku bakal suka. Dan ternyata bener banget ya, film yang disutradarai oleh Tom Hopper ini dan diproduseri oleh banyak orang, yaitu ada Tim Bevan, ada Eric Fellner, Anna Harrison, ada Gelmut Trux, dan si Tom Hopper sendiri jadi produser di film ini. Dan film ini tuh diadaptasi dari novel fiksi berjudul sama The Danish Girl dari penulis David Ebersoft. Aduh, pokoknya film ini bakal aku review dengan semaksimal mungkin karena I like this movie. Ya ampun gitu ya. Boleh gak sih? Aku suka banget sama film ini, boleh dong. Nah, untuk film ini sendiri, selain diadaptasi dari novel fiksi berjudul sama, skenarionya sendiri ditulis oleh Lucinda Sokon. Kalau nggak salah, mohon maaf ya kalau penyebutannya salah gitu ya. Lucinda Sokon. Pemeran utamanya ini adalah Eddie Redmayne, terus ada Alicia Vikander. Jadi mereka itu pasangan suami istri, Einar Wegener dan Gerda Wegener. Sinematografi di film ini pun dibawahi oleh Danny Cohen ya, kalau nggak salah Danny Cohen deh. Ya pokoknya kalian mesti tahu ya, karena ini sinematografi film itu bagus banget. Oke, langsung aja kita langsung ke sinopsis film The Danish Girl, film yang bersetting tahun 20-an ini di Copenhagen, menceritakan tentang pasangan suami istri, yaitu Einar Wegener dan juga Gerda Wegener. Nah, film ini tuh menceritakan dua orang pelukis, yaitu si Einar Wegener dan istrinya si Gerda Wegener. Jadi kalau misalnya si Einar itu dia tuh lebih kayak kelukisan, dia tuh melukis ke lukisan landscape ya, pemandangan. Tapi kalau si istrinya itu lebih ke portrait, kayak perempuan, ya pokoknya kayak gitu lah, lukisan potret ya. Dan di cerita awalnya ini adalah mereka tuh pasangan yang sebenarnya pasangan yang berbahagia ya, yang gak ada problem apa-apa selain si Gerdanya sendiri sebagai seorang pelukis tuh kayak pelukisnya tuh memang kurang diminati gitu loh kalau si Einar ya. Jadi si Einar dan si Gerda ini merupakan satu pasangan suami istri. Dia tuh berprofesi sebagai pelukis gitu. Nah, kalau si Einar-nya sendiri itu emang udah terkenal sih, maksudnya lukisan-lukisannya itu udah banyak banget diperbincangkan di dunia persenian. Tapi kalau si istrinya ini justru kebalikannya. Tapi pada suatu ketika pada saat ini kan film tentang transgender ya. Jadi maksudnya gini, suami si Einar-nya itu yang akhirnya berubah dan mengubah kelaminnya dan
dan dioperasi kelaminnya menjadi seorang wanita. Awal mulanya itu karena si istrinya ini minta tolong nih ke suaminya, kan dia tuh mau ngelukis dan objeknya itu si perempuan atau temannya si Gerda ini tuh nggak datang, telat datangnya. Akhirnya kayak yaudah deh lo aja deh sebagai modelnya gitu, karena dia tuh sebenarnya cuma butuh kaki sama kaki yang dipakai in stocking sama sepatu. Kalau untuk atasnya tuh sebenarnya udah dilukis, dan aku juga kayak nggak ngerti sih, maksudnya mungkin ya karena aku kan nggak bisa ngelukis ya, mungkin bagi seorang pelukis tuh untuk lukisan objek atau portrait itu mungkin memang harus ada physically-nya kali ya. Padahal kalau misalnya mungkin kayak dibayangin aja cuma ngebahas kaki sama sepatu mungkin dengan imajinasi aja, tapi si Gerda ini enggak, jadi dia tuh butuh model. Akhirnya si suaminya ini bukan diubahlah memakai stocking dan sepatu, tapi itu kayak keterusan gitu loh, yang akhirnya malah menjadikan konflik di film ini akhirnya muncul gitu. Awalnya sih aku seneng banget ya dengan mereka pasangan suami istri yang hidup bahagia meskipun mereka belum punya anak gitu kan. Ya pokoknya mereka tuh kayak have a relationship tuh yang emang baik-baik aja, sampai konfliknya muncul di mana si Einar di saat dia dilukis itu dia tuh kayak ngerasa, dan saat dia dilukis itu kan lukisannya tuh jadi bagus gitu dan diminati oleh orang-orang gitu ya. Bahkan Gerdanya ini ke Paris dan dia tuh kayak diundang untuk menunjukkan pertunjukan lukisannya dia gitu. Nah tapi si Einernya sendiri kayak ngerasa saat dia menggunakan stocking terus pakai sepatu perempuan, bahkan dia mencoba baju wanita gitu ya, bajunya si Gerda, itu ngerasa feel different, maksudnya kayak feel comfort gitu loh. Padahal memang mungkin dari awal dia hidup ternyata dia tuh emang udah ngerasa kalau dia tuh different, tapi dia tuh kayak struggle gitu si Einar tuh untuk jadi enggak, aku bukan perempuan, aku ini laki-laki gitu. Jadi apalagi saat ada adegan yang bikin aku kayak keselnya ada gitu ya, tapi kayak sedihnya ada gitu. Pas si Einar itu kan jadi kayak dirias mulu jadi cewek ya, terus jadi tuh punya nama samaran, namanya itu Lily Elbe atau Elbe kayak dibacanya. Pokoknya tulisannya Lily Elbe, tau udah dibacanya apa. Nah, di si Einar ini diperkenalkan menjadi perempuan dengan nama Lily Elbe atau Ebel ya? Elbe aja kali ya? Atau Ebel? Lily Elbe gitu ya. Tolong dikoreksi, mohon maaf kalau aku salah. Nah, jadi si Lily ini sama si Gerda akhirnya kayak di rumah tuh kayak mereka tuh kayak pakai baju bareng-bareng, make up bareng gitu. Dan aku sih nggak tahu ya, kalau misalnya aku as perempuan yang normally gitu ya, aku kayak ngelihat suami aku gitu, kayaknya aku juga nggak mau gitu. Tapi si Gerdanya sendiri kayak ya udahlah, dia menikmati segala halnya, sampai akhirnya konflik muncul. Si Einar tuh ngerasa kalau this is myself, bahwa emang aku tuh sebenarnya harus sebagai perempuan gitu. Selama ini aku mencoba untuk struggle jadi seorang laki-laki, tapi aku nggak bisa ngebohongin diri aku kalau aku tuh adalah seorang wanita. Dan itu tuh kayak langsung kayak nyes banget, tahu nggak sih? Maksudnya selama ini kita hidup dengan seorang laki-laki yang ternyata dia tuh punya kepribadian lain. Awalnya tuh aku mikir dia tuh sebenarnya biseksual atau apa, karena ada satu kalimat di mana bahwa si Einar Wegener ini bilang bahwa Gerda Wegener, my wife, my life. Jadi aku pikir kayaknya ini biseksual deh, dan si Einar ini menyimpang nih karena apa? Akhirnya di pertengahan film ini dikasih tahu kalau si Einar ini dulu menyimpang tuh emang dari kecil, dan dia tuh pernah dicium sama temennya si Hans Axgill. Agak belibet sebenarnya ngomongnya. Jadi dia tuh pernah dicium sama si Hans Axgill, yaitu Matthias Kohn. Pokoknya namanya Matthias ya, yang berperan sebagai Hans Axgill gitu. Jadi pernah dicium gitu, dan itu tuh kayak melekat sampai dewasa, dan dia tuh kayak suka masak-masakan segala macem gitu. Tapi sih sedih banget. Oh my god, aku tuh kayak gimana ya, segini, oh my god, kalau misalnya aku jadi si Gerda, aku bisa gak sih kayak si Gerda gitu. Maksudnya suami aku jadi perempuan gitu, dan awalnya tuh kayak si Gerda tuh kayak menganggap ini tuh kayak lelucon aja, tapi sampai si Einar tuh nggak mau berubah jadi Einar, jadi dia tuh kayak betah banget jadi Lily, sampai kayak please Li, aku ingin bertemu dengan suamiku Einar, aku butuh dia, aku ingin memeluk dia. Terus si Lily tuh bilang nggak bisa, aku nggak bisa jadi Einar, ini aku gitu. Jadi kayak si Lily tuh udah nyaman banget, si Einar Wegener tuh udah nyaman banget jadi Lily Abel, sampai kayak mereka tuh ribut segala macam. Tapi salut banget sih sama si Gerda Wegener ya. Aku juga nggak ngerti apakah dia juga memiliki penyimpangan seksual, karena kalau normally perempuan mungkin kayak gitu kan ogah ya, dia mah kayak ya udah enjoying, terus dia kayak menerimakan suaminya. Aku nggak ngerti apakah ini beneran cinta atau gimana gitu kan. Sampai
ditemenin lah si Einar Wegener itu dari mulai dia mau operasi, ketemu sama teman kecilnya. Sebenarnya sih si Gerda tuh pengen si Einar tuh sembuh, tapi ya nggak mau, si Einarnya betah banget dan convert jadi Lily. Akhirnya mereka tetap berusaha untuk menerima keadaan bahwa si Einar ini udah bukan Einar, tapi dia itu udah berubah jadi Lily Abel seperti itu. Sampai akhirnya si Lily itu akhirnya dia berubah, dia operasi kelamin. Dia tuh kayak ditunjukin dokter. Dia awal tuh ke dokter dulu kan, terus katanya nih mah dia gila segala macam, sampai ke beberapa dokter, sampai akhirnya dia bertemu Dr. Kurt Warner Kors. Agak susah, mohon maaf ya. Dr. Kurt Warner Kors itu Sebastian Kurz ya. Jadi dia tuh ketemu sama Dr. Warner Kors dan dia tuh mau operasi kelamin di Jerman, dan operasinya itu beberapa kali sih, nggak langsung jadi cewek, tapi ya udah dia mau, dia setuju. Akhirnya si Einar itu dioperasi kelamin. Di sini ada part yang menyedihkan. Kenapa? Karena akhirnya si Lily Abel ini akhirnya harus menghembuskan nafas terakhir ya, karena memang saat operasi kelamin itu si dokter itu udah bilang gitu, ini tuh operasi pertama kali transgender di dunia, di transgender pertama, dan kemungkinan untuk gagal itu sangat besar gitu. Tapi si Lily tuh kayak oke, aku menerimakan gitu. Dan aku juga gak ngerti si dokternya ini, kalau misalnya kalian lihat ada percakapan antara Lily dan dokternya di kamar rawat, terus dia tuh kayak, si Lily tuh bilang, aku tuh berharap ini semua akan berhasil dan kita akan hidup dan aku bisa hidup dengan selamat, mempunyai anak segala macam lah pokoknya. Terus si dokter tuh nyium tangannya si Lily. Itu tuh antara relation antara dokter dan pasien atau have a different relation, aku nggak ngerti sih. Dan part sedih juga dimana si Lily akhirnya selesai dioperasi, tapi akhirnya dia meninggal ya, si Lily itu meninggal. Terus juga konfliknya si Gerda ini kan, dia akhirnya ditemenin sama si Hans Agil, temannya si Einar waktu kecil. Ya udah, akhirnya mereka kayak di akhir-hari terakhir itu merawat si Einar Wegener ini, si Lily Abel ini gitu. Sedih banget sih mukanya yang benar-benar pucat, yang selesai dioperasi, tapi dia ngerasa so feel happy ya. Dia kayak ngerasa ini jiwaku sesungguhnya. Sedih banget sih pas adegan dimana si Lily Abel itu kan kayak di kursi gitu selesai operasi, terus si Gerdanya tuh tetap nemenin sampai akhir gitu kan, walaupun si suaminya itu udah jadi perempuan gitu. Dan akhirnya dia udah, si Lily itu meninggal, dan film ini ditutup. Film ini akhirnya berakhir atau ditutup dengan adegan dimana Gerda dan Hans, teman kecilnya Einar Wegener itu, di puncak bukit Denmark, di depan 5 pohon yang sebelumnya sudah Einar Wegener itu lukiskan ya. Kampung halamannya Einar tuh kayak memiliki bekas tersendiri di hatinya Einar Wegener ya. Sumpah film ini kalau menurut aku itu wajib banget ditonton. Selain sinematografi yang keren banget, ini aku suka banget setting sinematografinya tuh kayak bener-bener tahun 20-an banget sih. Terus juga setting tempat yang aku sangat suka. Terus dari segi kostumnya juga itu bener-bener kayak tahun 20-an banget. Dan jangan lupa ya, ini dari review Rotten Tomatoes, tinggi ini dari 227 ulasan itu 6,6 dengan 67%. Itu walaupun gak gede-gede banget, sebenarnya sih ini gak begitu besar berarti ya, di under 70. Tapi kalau menurut aku film ini wajib banget kalian tonton, apalagi kalian yang suka setting atau tempat yang zaman dulu. Dan ini dapet banget. Ceritanya juga kayak, sebenarnya kalau dibilang ini kan cerita nyata ya, dari pasangan suami istri itu yang benar-benar cerita nyata. Dan itu tuh kayak menyentuh banget sih buat aku tentang percintaan. Dan aku suka banget film bergenre romantis kan. Sedih akhirnya ya, walaupun sad ending, tapi aku suka. Dan film ini juga banyak banget mendapatkan penghargaan. Itu dari 69 penghargaan, dia kalau nggak salah dapat 18 atau 16 award. Dan dua pemeran utamanya yaitu Alicia Vikander dan juga Eddie Redmayne tuh dapat piala Oscar. Kalau si Alicia Vikander itu dapat aktris pendukung terbaik di Academy Awards ke-88 tahun 2016, dan si Eddie Redmayne itu aktor utama pria terbaik, mengalahkan Leonardo DiCaprio. Gila banget pokoknya nih film wajib banget kalian tonton. The Danish Girl, film bersetting tahun 20-an di tahun 2005, yang tayang di 2015. Sebenarnya sih mungkin kalau di Indonesia aku yakin ini bakal kayak terjadi kontroversi kalau misalnya di-up lagi, karena kan film ceritakan romantik transgender kan, perubahan kelamin. Tapi sih ada beberapa hikmah yang bisa aku ambil dari film ini. Kayak salah satunya adalah kalau emang antara cinta atau enggak sih, tapi aku lihatnya kayak Gerda Wegener tuh menemani suami hingga tutup usia, meskipun itu bukan suaminya alias si Einar Wegenernya berubah kelamin, tapi dia tetap kayak
ngerasa kalau aku masih punya tanggung jawab sebagai seorang istri untuk menemani dia. Padahal kalau misalnya kita jadi si Gerda Wagener, mungkin boro-boro dia yang ada jadi ilfil, anjir selama ini kita hidup sama seorang apa ya homoseksual gitu kan. Tapi si Gerda tuh bener-bener kayak menerimakan itu. Aku salut banget sama Gerda, dan aku suka banget sama setting tempatnya. Terus aku suka juga sama kostumnya di film ini, musik yang gak begitu berlebihan. Dan buat aku film ini ratingnya adalah 8,5. Semua karena aku suka banget sama film The Danish Girl. So buat kalian yang belum nonton The Danish Girl, segera nonton dan rasakan sensasinya. Baik, itu aja review aku hari ini tentang The Danish Girl. Kira-kira aku mau review apa lagi? Pokoknya aku mau review lagi sih, habis ini aku mau review lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, tekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya. Terus kalau kalian suka sama video ini, ditekan juga tombol like-nya, drop your comment, kalian udah nonton atau belum. Sama follow Instagram aku, dan Instagram saya 12CV. Goodbye!